Desain Media Interaktif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat ketemu lagi di sini dengan Pak Rifki di mata pelajaran Desain Media Interaktif. Oke, teman-teman semuanya, kita sekarang masuk ke tahap selanjutnya, ke bab 4 ya, setelah kemarin kita melakukan ujian pada saat PTS. Oke, di bab 4 ini kita akan menjelaskan mengenai penerapan prosedur pengoperasian multimedia interaktif. Jadi di sini di bagian ke-1 ini kita nanti akan mengenalkan sebuah aplikasi multimedia interaktif dan toolbox yang ada atau fitur-fitur yang ada nanti di dalam aplikasi tersebut. Oke, kita akan langsung masuk aja ke kompetensi dasar untuk bagian bab atau bab 4 ini mengenai menerapkan prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Dan nanti teman-teman harus bisa mengoperasikan aplikasi multimedia interaktif tersebut. Untuk indikator pencapaiannya, untuk pengetahuan, nanti teman-teman harus dapat menjelaskan prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif. Yang kedua, menjelaskan pengoperasian aplikasi multimedia. Dan nanti untuk skillnya, teman-teman harus dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi multimedia sesuai dengan prosedur dan menampilkan proses penggunaan aplikasi multimedia interaktif tersebut. Nanti kita akan menggunakan aplikasi atau software Adobe Flash atau yang sekarang kita kenal dengan nama Adobe Animate. Ya, baik, kita akan bahas dulu Adobe Flash atau yang sekarang kita kenal dengan Adobe Animate ya, digunakan untuk merancang grafik vektor dan animasi untuk program televisi, video online, situs website, aplikasi web, aplikasi internet, dan permainan video games. Program ini juga menawarkan dukungan untuk grafik raster, teks, embedding audio dan video, dan EssenceScript. Animasi dapat diterbitkan untuk HTML5, WebGL, Scalable Vector Graphics atau SVG animasi, dan spreadsheets, dan warisan Flash Player atau SWF, serta format Adobe Air. Baik, kita akan bahas mengenai sejarah dari aplikasi Adobe Flash atau sekarang kita kenal dengan Adobe Animate ya. Dimulai dari tahun 1996. Dirilis pertama kali pada tahun ini sebagai fitur Flash Animator dengan alat pengeditan dasar dan garis waktu atau yang kita sebut dengan timeline. Selanjutnya, tahun 1996 sampai dengan 2002, Macromedia membeli fitur Wave dan mengganti nama produk tersebut menjadi Macromedia Flash. Nama merek yang berlanjut selama 8 versi utama ini ya, dari Macromedia Flash versi ke-1 sampai dengan 8. Baik, selanjutnya pada tahun 2002 sampai dengan 2003, dirilis dengan Flash Player 6 dan 7. Fitur-fitur baru termasuk slide untuk mengatur konten dalam format slide linear seperti PowerPoint, dukungan teks alias efek garis waktu dan panduan impor video. EssenceScript 2.0 juga dirilis pada versi ini. Selanjutnya pada tahun 2005 dirilis dengan Flash Player 8. Fitur-fitur baru di Macromedia Flash 8 termasuk filter grafis seperti blur, drop shadow, glow, dan lain-lain. Oke, berlanjut. Pada tahun 2007 sampai dengan 2012, Adobe System mengakuisisi Macromedia pada tahun 2005. Dimasukkan dengan sebagai dari Creative Suite produk atau kita kenal dengan nama CS, Creative Suite 6 ya. Berlanjut pada tahun 2013 sampai dengan 2015, Flash Professional CC dirilis pada Juni 2013 sebagai bagian dari rebranding Creative Cloud Adobe. Dari CS ke CC, dari Creative Suite ke Creative Cloud. Karena Adobe untuk sekarang penyimpanannya menggunakan cloud atau internet. Baik, berlanjut pada tahun 2016 sampai dengan sekarang mungkin ya, Adobe Animate CC 2015 dirilis pada tanggal 8 Februari 2016. Bergeser dari branding Flash yang menandakan kemampuan untuk menghidupkan konten dan mempublikasinya ke video, HTML5, dan Flash. Baik, dapat dilihat
perubahan brandingnya dari mulai tahun 96 sampai dengan tahun 2019 pada bagian sebelah kiri ini ya. Oke, selanjutnya ini merupakan halaman awal dari Adobe Flash atau Adobe Animate. Di sini Bapak menggunakan contoh Adobe Flash CS6. Sama saja ya dengan Adobe Animate. Halaman awal merupakan tampilan pertama kali yang ketika kita pertama kali mengakses program Adobe Flash Professional CS6. Cara mengakses Adobe Flash Professional CS6 dapat double klik pada icon Adobe Flash Professional CS6 yang ada di desktop, atau dapat dilihat dari daftar program pada Start menu. Berikut adalah tampilan Start page pertama kali membuka Adobe Flash ya, yang sebelah kanan ini, jadi ikonnya atau bentuknya seperti ini. Baik, selanjutnya setelah tampilan awal, kita akan masuk langsung ke jendela utama seperti ini. Jendela utama merupakan awal dari pembuatan program. Pembuatannya dilakukan dalam kotak movie dan stage yang didukung oleh tools yang ada. Jendela kerja Flash terdiri dari panggung atau stage dan panel-panel. Panggung merupakan tempat di mana objek diletakkan, tempat menggambar dan menganimasikan gambar. Adapun panel disediakan sebagai tempat untuk membuat gambar, mengedit, dan menganimasikan gambar juga. Di sini juga merupakan jendela utama ya. Di sini ada beberapa fitur, baik Bapak akan jelaskan. Yang pertama, yang satu ada menu bar yang sebelah atas itu adalah baris menu yang terdiri dari 11 elemen yang utama dan masing-masing memiliki submenu perintah lagi. Jadi kalau kita klik menu tersebut akan tampil lagi submenu ke bawahnya. Yang kedua ada timeline yang sebelah bawah adalah panel untuk mengatur dan mengontrol jalannya animasi Flash yang meliputi kecepatan animasi, penempatan objek yang akan dibuat. Yang ketiga ada color panel ya, yang sebelah kanan ditandai dengan panah berwarna merah itu digunakan untuk memberi warna pada objek dan mengatur komposisi warna pada objek yang akan dibuat. Yang keempat ada stage ya. Ini adalah panggung sandiwara kita ya, merupakan area untuk menempatkan materi animasi seperti objek gambar, video, teks, maupun tombol. Yang kelima ada Property Inspector ya, sebelah kanan, yang paling kanan, berguna untuk mengatur setting stage, atribut objek, penggunaan filter, hingga mempublikasikan movie flash. Selain itu, Properties Panel juga akan menampilkan informasi ukuran dan posisi objek yang sedang dipilih. Yang keenam ada Toolbox ya, yang sebelah kiri, yang paling kiri. Sama dengan Adobe Photoshop, Toolbox adalah beragam piranti untuk menyeleksi, menggambar, memberi warna, memodifikasi objek, hingga mengatur ukuran tampilan stage. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai Toolbox yang tersedia di dalam Adobe Flash atau Adobe Animate. Kurang lebih sama ya dengan Photoshop. Yang pertama ada Selection Tools, yang seperti ini. Selection Tools digunakan untuk memilih atau menyeleksi suatu objek. Selanjutnya sebelah kanannya ada Subselection ya. Subselection digunakan untuk menyeleksi bagian objek yang lebih detail daripada Selection Tools. Yang selanjutnya di bawah itu ada yang namanya Free Transform ya, dengan kotak yang titik-titik digunakan untuk mentransformasikan objek terseleksi. Selanjutnya ada 3D Rotation digunakan untuk melakukan 3D pada objek berdasarkan sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya ada Lasso Tools ya, sama dengan Photoshop. Digunakan untuk melakukan seleksi dengan menggunakan sebuah garis seleksi. Sebelah bawahnya ada Pen Tools ya, berbentuk seperti ballpoint seperti ini. Digunakan untuk menggambar garis dengan bantuan titik-titik atau kita sebut dengan node ya, seperti dalam pembuatan garis, kurva, ataupun gambar. Yang selanjutnya ada Text ya, Text Tool yang bentuknya seperti huruf T seperti ini. Ini adalah Text Tool, digunakan untuk membuat objek teks maupun paragraf. Selanjutnya di bawah ada Line Tools ya, digunakan untuk menggambar objek lurus. Sebelah kanannya itu ada Rectangle Tools berbentuk kotak, digunakan untuk menggambar sebuah persegi. Di bawahnya ada Pencil Tools ya, berbentuk seperti pensil, digunakan untuk menggambar dengan bentuk goresan pensil. Sebelah kanannya ada Brush Tools ya, berbentuk seperti kuas, digunakan untuk menggambar dengan bentuk polesan kuas seperti kita mengecat. Selanjutnya ada Deco Tools ya, yang seperti pensil ada titik-titiknya,
digunakan untuk menggambar corak dekorasi dengan menggunakan simbol grafik. Selanjutnya di bawahnya ada bone ya, berbentuk seperti tulang, digunakan untuk membuat animasi pertulangan dengan menambahkan titik sendi pada objek seperti pergerakan tangan seperti ini. Ini adalah titik sendinya. Selanjutnya ada paint bucket ya, seperti ember cat yang ditumpahkan, digunakan untuk memberi warna pada bidang objek. Di bawahnya ada eyedropper, digunakan untuk mengambil sampel warna dari sebuah objek. Sebelah kanannya ada eraser tools, berbentuk seperti penghapus, digunakan untuk menghapus bidang objek. Selanjutnya ada hand tools, berbentuk seperti tangan seperti ini, digunakan untuk menggeser area lembar kerja atau stage tanpa mengubah pembesaran. Selanjutnya sebelah kanan ada zoom tools, berbentuk seperti kaca pembesar, digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja atau stage. Selanjutnya ada stroke ya, digunakan untuk memilih atau memberi warna pada suatu garis ya. Ini dia stroke, berbentuk seperti pensil. Sebelah kanan ada fill color, di sini digunakan untuk memilih atau memberi warna suatu objek. Oke. Di bawahnya ada black and white, digunakan untuk mengubah garis, warna garis dan bidang menjadi hitam putih. Sebelah kanan ada sweep color, digunakan untuk membalikan warna antara warna garis dengan warna bidang objek. Baik, itu adalah tools yang dapat digunakan untuk membuat flash pada aplikasi Adobe Flash atau Animate. Selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai fitur-fitur dan fungsi dari multimedia berbasis halaman web. Baik, terima kasih untuk pertemuan bagian ke-1 ini. Semoga nanti kita dapat mempraktikannya pada saat teman-teman nanti berada di laboratorium. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.